Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali masih di budidaya cangkrik kotak bumen. Di bagian ini saya merawat cangkrik yang sudah umur 14 hari. Jadi saya setiap hari mereview ternak saya yang umur 1 hari sampai sekian hari ini ya, sampai 14 hari ya. Jadi kita harus merawat seperti apa, harus kita bisa panennya bagus terus. Makanya kadang-kadang petani-petani lainnya tidak bisa panen 1 kilo bisa cuma mencapai 20. Kemarin saya mana ini di mana-mana semua seperti itu, nggak ada yang bisa lebih dari 40 pemirsa. Kali ini saya memberikan contoh sekali lagi untuk pemirsa semuanya. Jadi walaupun sudah umur 13 hari 14 hari ini, pagi ini kita tetap mengondisikan debuk pisang seperti ini nanti mau saya rajang. Juga sudah dikasih namanya pur ya, ini pur H11K dicampur ampas tahu ini ya. Jadi ampas tahu ini dicampur seperti ini nih ya. Nah, diaduk-aduk terus. Nah, sampaikan rata ini ya. Nanti ini juga dikasih air sedikit ya, biar nanti langsung kelihatan rata, lembek, purnya hancur gitu ya. Nah, jadi seperti itu caranya, seperti ini cara memberinya. Nah, terus kita debuk pisang ini kita kondisikan rajang-rajang supaya dibikin 2 cm ya. Nah, nanti Anda bisa melihat sampai selesai nih ya pemirsa. Makanya saya selalu merawat jangkrik yang sudah umur 13 hari. Jangkrik kalau sudah umur sudah mau makan dedaunan ya, ini harus dirajini makan diberikan seperti ini ya. Debuk pisang ini harus rajin ya. Walaupun sudah mau dipanen, maksimal minimal itu harus ada mas ya. Jangan sampai nggak dikasih nih. Semuanya ini dikasih kayak gini semuanya. Ini masalahnya buat minum juga ya pemirsa. Ini di sela-sela ini nanti ini buat minum juga dikasih pur mas ya. Semuanya ini ujung sampai ujung ya, harus ada debuk pisangnya terus ini ya. Makanya banyak sekali petani jangkrik yang biasanya panennya bagus, terus panen kedua ketiga kalinya nggak bagus. Itulah jadi kurang namanya debuk pisang. Jadi umur 1 hari belum dikasih pur itu pun sudah ada namanya debuk pisang mas ya. Debuk pisang ini sebetulnya buat jangkrik itu penting banget ya, karena baru menetas itu pun nggak mau makan pur ya, panas ya. Kalau dia makan pur pasti mati mas. Nah jadi ini semuanya harus dikasih namanya debuk pisang ya pemirsa. Jangan menyepelekan jangkrik yang baru menetas lah. Saya lihat kemarin sore ya di petani jangkrik saya, jangkriknya sama ini ya, tanggalnya sama ini, penetasannya pun sama, itu telur pun sama ya harinya. Kita ngayaki bareng, saya pun yang ngayaki, itu telur pun dari saya ya. Jadi mengapa jangkriknya kok nggak bisa besar kayak punya saya ini? Punya saya 14 hari ini mas, tapi sudah kelihatan besarnya. Tuh ya, begitu dikasih debuk pisang langsung udah pada nempel ya. Itulah keajaiban jangkrik kalau perawatannya betul-betul bagus ya. Tuh banyak sekali petani jangkrik gagal ya, mau dipanen nggak dikasih pura, jangkrik murah malas. Itulah akibatnya jangkrik kadang-kadang nggak ada bobotnya. Nah, setelah itu kita kondisikan pur ya. Pur ini tadi udah saya kasih air ya. Pur ini tadi ya ampas tahu sama pur H11 nih. Jadi kita ulat-ulat biar rata, kita tabur seperti ini mas ya. Dikit-dikit ini di sela-sela ini pohon pisang ini kan buat di atasnya bisa kena, ada yang enggak jatuh, ini buat makan ya. Ini seperti itu mas ya. Jadi kita tebar semuanya ini ya, ujung ke ujung. Tengah ini nanti buat dedaunan ya. Di samping kita dapurnya dikit-dikit buat dedaunan. Yang penting sebelah ini samping harus terisi semua mas ini ya. Seperti ini pemirsa. Kadang petani-petani gugup usaha sampingan, wah ini banyak saya besok harganya mahal bisa 40 ya. 40 gimana kalau jangkriknya sedikit ya, kita dapat 40, kalau 1 kilo cuma dapat 20 karung. Nggak ada harap-harapannya mas ke depannya ya. Jadi kalau mau dirawat, rawatlah yang bener lah. Jadi kita jadi pengepul atau kita jadi tukang ngambilin dia di mana-mana. Kalau pengepulnya ada isinya banyak, pas pesanan banyak ya seneng ya. Tahu-tahu jauh-jauh udah jauh ya, kita kondisikan 1 kilo jangkrik cuma dapat 25 kilo ya. Kita rugi, buat bensinnya aja udah rugi mas ya. Jangan, makanya saya ngomong kayak gini, ngomong itu supaya kalian tuh paham lah.
Jangan asal ternak jangkrik usaha sampingan ya menambah bagus ya, tapi kalau dirawat kayak saya kayak gini nih ya, pakan sih sampai turah mas nih ya, pakan sampai turah nih ya, pur sama ampas tahu saja, nggak terlalu banyak yang mewah-mewah, pur semua enggak. Itu jangkrik saya itu udah kelihatan udah pada lari-lari tuh, ini udah banyak banget pemirsa ya. Ini kalau saya angkat itu daunannya itu penuh ya, tuh lihat. Nah tuh ya, jadi seperti ini cara merawatnya lah. Jangkriknya ini 2 hari nggak dikasih makan nggak masalah mas, nggak dikasih pun 2 hari ini, karena umur segini tuh belum butuh butuh makan banyak ya. Nih saya sudah kayak gini nih ya, nggak terlalu butuh banyak banget nih karena baru umur. Nah sisanya disimpan di sini boleh ya, disimpan. Nah, setelah itu kita kondisikan penyemprotan air ya, jadi tetap dikit-dikit kita harus semprot nih kayak gini nih, supaya basah banget ya atasnya. Nah itu bisa melihat kalian ya, ini semuanya dibasahi ya, dibasahi semua ini ujung ke ujung nih. Nah, supaya jangkrik ini bisa langsung mekar, jangkrik ini langsung minum juga langsung makan ya aja, biar nggak terlalu panas. Ini semuanya ini jangkrik ini langsung makan ya, makan pur, minum di dedaunan pohon pisang sama dedaunan pohon widuri, pohon ini gandul ya. Nah ini semuanya ini ya, jadi ini di bawah ini pohon-pohon ini jangkrik semua ya, kecil-kecil sudah umur 14 hari ya, 14 hari ini pemirsa. Saya kemarin melihat peternak saya ya, petani saya udah jauh-jauh kemarin ke lokasinya. Ternyata cara merawat jangkriknya juga cuma kelarasnya baru sedikit banget di bawah, itu pun nggak bisa penuh ya. Jangkrik ini sudah menetas semua ya, udah umur 14 hari, kelarasnya baru 1 atap sesuk kecil lah, belum ada punya saya seperti ini ya. Kelarasnya udah segini belum, baru 2 biji kayak gini. Ngapain lah kita sia-siakan lah. Kita aja nih ya, 2 hari lagi insya Allah ini sudah terisi telur semua, ini 3 kilo nanti. Makanya saya selalu kan berikan contoh untuk para petani lah, supaya panenannya bagus ya. Jangan besok ini bisa 40.000 ya bang ya, besok bisa 50.000 ya, 50.000 gimana, 40.000 gimana. Dirawat juga enggak kok, yang dicari cuma harga naik ya. Kita kondisikan jangkriknya dulu ya, jangan emosi ini besok saya panenan ini besok bisa 50, 70, 100.000 bisa, 200.000 bisa kalau nggak ada yang ternak. Kok ribet amat sih, cuma harga naik sudah ditanyakan. Saya tuh belum pernah ya besok untuk ke depan ini bagus, ini bisa harga 100.000, enggak lah, yang kita jalani aja. Kita selalu komit sebaginya kita merawat jangkrik seperti ini ya mas. Debok pisang kita 3 hari sekali pasti saya kondisikan ya. Debok pisang ini saya debok pisang kapok ini ya, ini sisanya tuh sisanya ya. Jadi saya tetap 3 pohon ini, 1 pohon setengah saya negor 2 ya, udah saya ambil buahnya, kita sisain ini langsung saya ambil ya. 2 pohon debok pisang kapok besar banget, kita ini buat 1 box aja ini ya. Jadi saya selalu memberikan contoh untuk para petani-petani semuanya lah, tolonglah dirawat supaya jangkrik ini bisa betul-betul gemuk, juga jangkriknya ada lah. Baru penetasannya oke ya, banyak banget kemarin. Ini bagus banget bang, ini bisa 1 kilo bisa 80 kilo. Lah saya mau menjawab gimana, nggak jawab gimana ya. Saya jawab jangkriknya aja belum kelihatan, jangkriknya aja belum terawat. Kalau sudah kelihatan seperti ini kan kita senang mas ya. Jangkrik sudah mau makan pur ya, dedaunan pisang, debok pisang ini kayak gini udah disemprot ya, senang ini jangkrik ya. Jadi kalau merawat hewan itu karena nggak bisa terbang, nggak bisa kemana-mana, tolong dirawat yang benar supaya jangkrik ini bisa besar. Jangan yang ditanya harga jangkrik ini besok beli 60.000 ya bang, 70.000 ya, karena petani banyak yang bangkrut. Petani banyak yang bangkrut di wilayah Kebumen yang nggak punya modal ya, on itu elemen ceret ya, langsung seketika ya, jadi langsung gulung tikar ya. Besok ini harga jangkrik mahal, kacau, nggak ternak lagi. Itulah kadang-kadang cuma yang dicariin mahalnya doang, nggak mikiri perawatannya. Kalau bisa perawatannya yang betul lah.
Ini punya saya 14 hari jangkrik sudah seperti ini Mas. Kita ini ngomong nggak bain-bain ya. Ini sama penetasannya pas hari Minggu semua ya. Sama itu. Saya minggu kemarin saya nabur telur tuh 8 kilo. Satu taburan 8 kilo ya. Ini 8 kilo dibagi-bagi saya, petani saya, ya adik saya bagi 8 kilo ini saya bagi sekitar 2-3 lokasi ya. Makanya saya selalu memberikan contoh untuk para petani-petani jangkrik supaya tidak gagal panen lah. Jangan cuma yang dicari besok harganya mahal ini ya. Jangkriknya aja belum dirawat, jangkriknya aja nggak kelihatan. Nabur setengah kilo udah nanya harganya besok mahal. Gimana sih? Saya kadang-kadang mau jawab gimana kita kondisikan seperti petani-petani seperti itu hanya yang dicari nafsu ya, harga mahal itu paling saya nggak suka ya, benci sekali. Kalau bila perlu kalian jual saja sendiri ya ke toko. Kita sudah kondisikan, udah order ke toko, ternyata saya kondisikan toko ini pesan berapa udah ada 1 kintal ada 80 kilo. Saya bongkar 2 kilo aja kemarin cuma dapat 60 ya. Pesanan order saya di atas 1 kintal lebih ya, nggak di sini, nggak di Gombong, di Kebumen, Karangsambung, Wonosobo, Purbalingga sampai Cilacap ya. Saya anterin itu ya, walaupun ada pesan 20, 30, 40. Nah, saya kondisikan betul-betul, saya pesen ya betul-betul ke kios, ternyata saya bongkar cuma 60 kilo. Itu pun 2 kilo telur jangkrik pemirsa. Makanya saya selalu memberikan contoh untuk para petani jangkrik supaya dirawat yang betul lah, supaya jangkriknya ini bagus lah. Umur 14 hari sudah seperti ini, cara perawatannya juga cara memberi pakan, debuk pisangnya banyak seperti ini. Jangan nggak ada debuk pisangnya ya, jangkrik mati seketika ya. Soalnya apa? Kondisi saat ini panas ya, nggak jadi hujan lagi, jangkrik itu mati cepat sekali ya. Seperti itu dulu informasi liputan dari saya. Saya mohon maaf sekali untuk petani saya, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya memang orangnya seperti ini, saya memberikan contoh seperti ini ya, supaya kalian tidak on, supaya kalian tidak gagal panen ya. Jangan menghasilkan jangkrik, saya hasil jangkrik banyak ya, terus kita lemah kerja lainnya, itu jangan. Ini kerjaan sampingan tapi menambah pengalaman dan menambah penghasilan yang sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya, saya maaf. Dukung kami, share, like, komen, subscribe wajib buat pemirsa dimanapun Anda berada supaya yang lihat video saya terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.